Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi dunia budidaya tanaman cabai, salah satu komoditas pertanian yang sedang naik daun, terutama di kalangan petani pemula. Bergabunglah dengan kami saat kita menyaksikan perjalanan Mas Agus, seorang petani muda yang berhasil menanam cabai di daerah yang sebelumnya belum pernah ada tanamannya. Dari proses pemilihan pupuk hingga pengelolaan nutrisi yang tepat, kita akan membahas langkah-langkah penting yang beliau lakukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman cabainya yang optimal. Apakah sahabat penasaran bagaimana Mas Agus menghadapi tantangan di lahan kondisi tanah yang ekstrim? Mari kita simak bersama. Budidaya tanaman cabai telah menjadi salah satu kegiatan pertanian yang diminati, terutama di kalangan petani pemula. Pada fase vegetatif, tanaman cabai memerlukan perhatian ekstra untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Tanaman cabai pada fase ini memerlukan kondisi lingkungan yang stabil, termasuk suhu yang hangat, kelembapan yang cukup, paparan sinar matahari yang memadai. Penyiraman secara teratur dan pemupukan yang tepat juga sangat diperlukan untuk memastikan tanaman cabai tumbuh dengan baik. Keberhasilan dalam budidaya tanaman cabai seringkali menjadi pencapaian yang membanggakan bagi para petani pemula. Meskipun memerlukan perawatan yang teliti, banyak petani pemula yang telah berhasil menghasilkan panen cabai yang melimpah. Dengan kemampuan untuk belajar dan konsistensi dalam memberikan perawatan, mereka mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses budidaya. Dukungan dari komunitas petani lokal dan sumber daya yang tersedia juga menjadi faktor penting dalam meraih keberhasilan tersebut. Namun, seperti halnya dalam setiap usaha pertanian, budidaya tanaman cabai juga tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kondisi tanah yang tidak sesuai. Tanah dengan pH rendah atau tanah bersenis merah atau liat dapat menghambat pertumbuhan tanaman cabai karena kekurangan unsur hara yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini, perlu kiat-kiat yang tepat untuk pertumbuhan tanaman yang maksimal. Petani pemula yang bernama Mas Agus yang beralamat di Kecamatan Ngadirojo. Beliaulah yang menjadi petani yang berhasil budidaya tanaman cabai di daerahnya. Meskipun petani pemula yang menjumpai beberapa kendala meskipun bukan menjadi sebuah hambatan beliau. Proses awal beliau, pupuk dasarnya hanya menggunakan pupuk kandang saja. Proses awal beliau taburkan pupuk pada area bedengan. Setelah pupuk tertabur merata, beliau lakukan penyemprotan menggunakan asam humat power soil dan agensi hayati trichoderma. Masing-masing bahan tersebut beliau takar dosis 40 gram per 16 liter air. Beliau semprotkan merata pada pupuk kandang ayam. Kemudian beliau tutup menggunakan plastik mulsa. Selang 4 hari dari penutupan baru beliau lakukan penanaman. Kocor pertama beliau lakukan mulai umur 3 hari setelah tanam menggunakan asam amino dosis 40 ml dan asam humat power soil dosis 40 gram yang dilarutkan dalam 16 liter air. Kombinasi kocor dua bahan baku ini memberikan wujud yang optimal pada tanaman beliau. Pada fase pertumbuhan, terlihat tanaman tumbuh dengan baik tanpa kendala. Dari tingkat serangan layu minim, hingga pada awal fase pertumbuhan untuk penyulaman tidak beliau lakukan. Hal yang menandakan tanaman beliau tumbuh dengan baik yaitu daun sehat berwarna hijau pekat. Selain itu, tunas air juga mulai tumbuh di usia 10 hari setelah tanam. Ini menandakan tanaman beliau dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Jika kita amati, Mas Agus selalu menyertakan asam humat di setiap proses perawatan beliau, baik sebagai pupuk dasar dan pengocoran. Menurut beliau,
Tipikal tanah merah atau liat yang tinggi perlu dibantu pemberian pupuk organik dan asam humat yang berimbang, sehingga pemberian pupuk dasar ayam ditambah spray dan pengocoran asam humat akan membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, maupun biologis tanah. Peran asam humat selain itu juga sebagai penyangga pH dan pengikat unsur hara di dalam tanah. Memang, peran yang cukup efektif untuk diaplikasikan di tanah merah atau dengan kandungan liat yang tinggi. Ditambah lagi, beliau juga aplikasi asam amino, di mana mempunyai peran yang mempermudah adaptasi tanaman dan juga mengoptimalkan daya serap tanaman akan unsur hara yang diberikan. Cukup dua kombinasi bahan yang mempunyai sejuta manfaat. Pengocoran tanaman yang rutin beliau lakukan yaitu interval 1 minggu sekali beliau kombinasi. Jadi, minggu pertama beliau kocor menggunakan Ponska Plus dosis 100 gram per 16 liter air, dan minggu kedua menggunakan Premino dan Mordenfol. Pengocoran ini beliau lakukan rutin. Tidak cukup hanya pengocoran saja, beliau juga mengimbangi memberikan nutrisi via spray. Untuk bahan yang beliau gunakan yaitu Power Soil dosis 40 gram, Premino 30 ml, dan Mordenfol 30 ml yang dicampur menjadi satu ke dalam 16 liter air. Selalu mengaplikasikan asam humat, asam amino, dan ditambahkan magnesium fosfat. Akibat rutin mengaplikasi beberapa bahan ini, membuat tanaman beliau tumbuh subur, daun hijau lebar, dan sehat. 3 bahan ini diaplikasikan rutin selama fase pertumbuhan. Ketika memasuki fase pembuahan, beliau tambahkan aplikasi Kalinet dan Kalha. Lebih fokus, genjot unsur kalsium fosfatnya disebabkan tanaman mulai tumbuh bakal bunga. Unsur hara kalium dan fosfat bermanfaat untuk merangsang tumbuh bunga dan buah serta memperkuat tangkai bunga buah. Kemudian ditambah lagi unsur hara kalsium yang memperkuat jaringan sistem tanaman, sehingga menjadi hal yang wajib bagi beliau unsur hara kalsium diaplikasikan. Tipe tanah merah memanglah riskan bagi pertumbuhan tanaman, sebab itulah perlunya memperkuat tanaman yaitu dengan kalsium. Demikian video ini kami buat. Kesimpulannya adalah ketika kita berbudidaya tanaman cabai di lahan yang ekstrim dan menghadapi tantangannya perlu persiapan yang matang. Ketika persiapan tersebut sudah matang, maka tinggal kita aplikasikan beberapa kiat seperti aplikasi nutrisi yang tepat dan pupuk yang berimbang. Cukup memahami pertumbuhan dan apa yang dibutuhkan tanaman. Dengan begitu, tanaman juga akan memberikan pertumbuhan yang optimal. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan budidaya cabai bersama Mas Agus, dari teknik pemupukan yang tepat hingga pengelolaan nutrisi yang seimbang. Kita belajar bahwa keberhasilan dalam budidaya cabai membutuhkan persiapan yang matang dan perhatian terhadap kebutuhan tanaman. Jangan ragu untuk memberikan tips yang kita bahas jika sahabat juga ingin mencoba menanam cabai di lahan sahabat. Ingat, setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang sebagai petani. Jika sahabat menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi serta tips bermanfaat seputar pertanian. Tinggalkan komentar di bawah mengenai pengalaman sahabat dalam budidaya cabai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.